Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Syarah Minhajul Qasidin. Pertama, apa itu sabar? As-sabru huwa al-imsaku fi dhayqin, menahan diri dalam situasi yang sangat sulit, menahan emosi, menahan keinginan-keinginan. Ya. Kalau ada seseorang yang mampu untuk menahan emosi, keinginan-keinginannya dalam perkara-perkara yang sangat sulit, maka jiwanya kokoh dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Maka sabar laksana orang minum obat yang sangat pahit sekali, dia telan, akan tapi hasilnya manis sekali, baik untuk kesehatan tubuhnya. Itulah yang disebut dengan as-sabru, sabar. Yang pertama disebutkan Ibnu Qudamah, in kana sabran an syahwatil batni wal farj sumya iffah. Sabar dalam mengendalikan nafsu perut, sabar dalam mengendalikan nafsu kemaluan, itu disebut dengan iffah. Perut kita makan misalnya, maka tidak boleh makan makanan yang haram, atau caranya yang haram, ya, atau cara makannya juga haram, tak boleh, ya. Maka ini disebut dengan iffah, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat iffah yang sangat menarik. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu. Apa itu? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya. Jadi orang-orang bodoh, orang-orang tidak mengetahui, mengira orang-orang fakir itu adalah orang kecupan, menahan diri untuk tidak meminta-minta. Menahan diri untuk tidak minta. Ini juga tidak baik dalam agama. Ya. Dia sehat, dia kuat, tapi meminta-minta. Dia masih muda, masih bisa berkarya, tapi dia meminta-minta. Ini tak boleh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati al-makfiyu al-farigh. Jadi seberat-berat azab yang ditimpakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah kepada siapa? Orang yang makfi, dicukupkan kebutuhannya, kebutuhan tidurnya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakainya dicukupkan oleh orang lain. Al-farigh la amala lahu, tidak ada pekerjaannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kemudian mengendalikan syahwatul farj, ya, syahwat kemaluannya. Dalam Al-Quran juga kita temukan ayat Allah Subhanahu, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah orang yang tidak mampu nikah bersikap iffah, menahan diri, menahan kemaluannya, mensucikan kemaluannya. Ini disebut dengan ta'affuf, iffah, hatta yughniyallahu min fadli, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Oleh karena itu sahabat pemuda, ya, pemuda-pemudi, jangan asal modal nekat, mentang-mentang dia ganteng, cakep, atau mengungkapkan cara cinta, sudah nikah saja. Maka butuh perencanaan yang sangat matang untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Sahabat, mari lihat yang kedua. In kana fi qitalin sumya syaja'atan. Sabar yang kedua disebut dengan syaja'ah. Apa dia? Sabar dalam peperangan. Kita tahu cerita tentang Tariq bin Ziyad ketika menyeberangi laut, ya, Afrika sampai ke daratan Eropa, Spanyol. Kapal-kapalnya dia bakar semuanya. Dia bakar. Lantas dia berpidato di hadapan para tentaranya. Ayuhan nas, aina al-mafar. Hai para sahabatku, para tentara, kemana kalian hendak lari? Al-bahru min waraikum. Laut di belakang kalian. Wal adu ammakum. Sementara musuh ada di depan kalian. Walaysa lakum wallah. Kalian tak punya pilihan, opsi. Illa sidqu was sabr. Kecuali yakin kepada Allah. Yakin kalau kita akan menang dalam peperangan ini. Sabar dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, perang ini. Maka dia teguhkan, kuatkan para tentara-tentaranya. Musuh-musuh kalian sudah menyambut kalian dengan pasukannya, dengan logistiknya, penuh dengan lengkap. Kalian tak punya apa-apa kecuali pedang yang ada di tangan kalian. Kalian akan kehabisan logistik. Maka jika kalian tidak berperang, tidak rampas dari tangan-tangan para musuh kalian, kalian tidak memiliki apa-apa. Nah, ini disebut dengan syaja'ah, as-sabru fi qitalin. Kemudian yang ketiga, in kana fi kadhmi ghaidin sumya hilman. Jadi sabar yang ketiga adalah disebut dengan hilm, ya, menahan amarah, menahan murka. Ini disebut dengan hilmun. Orangnya disebut dengan halim,
perempuan disebut dengan Halimah. Kita lihat dalam surah Al-Imran ya, ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan harta dikala sulit ya, dikala senang, dikala sulit, kemudian apa lagi, menundukkan amarahnya, emosinya, kemudian memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan perbuatan-perbuatan ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Halim. Mari kita lihat dalam surah As-Saffat. Sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang anaknya Nabi Ismail. Kami berikan kabar gembira kepadamu, ghulamun halim, anak yang ramah, anak yang lembut, anak yang pemurah, anak yang pemaaf. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan kehidupannya begitu harmoni ya, Nabi Ismail. Ada ayah yang mencintainya, ada ibunda yang perhatikannya, yang mendidikkannya. Sudah besar dia, tiba-tiba tak ada hujan, tak ada petir, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih lehernya. Apa dia katakan? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Dia tahan amarahnya. Subhanallah. Sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang lembut lagi maha penyantun. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan hilmun atau halim. Kemudian yang keempat, in kana fi naibatin muddajiratin sumia sa'ata sadrin. Jadi sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang mengguncangkan jiwa, maka disebut dengan sa'ata sadrin, lapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca dalam surat Ad-Duha sama surat Al-Insyirah itu ada khitab kaf di sana. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka. Kaf. Itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gabungkan dhamir kaf yang ada di surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadraka, itu sebanyak 23 kali. Itulah nubuah Rasulullah sallallahu 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ini ada begitu banyak persoalan-persoalan yang sangat mengguncangkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Maka alam nasrah laka sadrak. Kita lihat bagaimana perlakuan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, saudaranya sendiri, pamannya sendiri, keluarganya. Begitu lagi ketika meninggal oleh istri tercinta Khadijatul Kubra, paman tercinta Abu Talib, perlakuan kaum Taif. Rasulullah SAW bersabar atas situasi yang sangat sulit ini. Mudah-mudahan kita juga dalam kehidupan kita bersabar. Ada perkara-perkara yang sulit yang kita hadapi, bersabar. Apalagi sekarang situasi pandemi COVID-19 ini, bersabar kita, melapangkan dada kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Naza'na, kami lenyapkan dalam dada mereka ghil, ya. Ini termasuk balas dendam, ya. Ikhwana, kami jadikan mereka bersaudara. Ini orang-orang yang nanti sudah lapang dadanya, maka sampai di akhirat juga akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala sururim mutaqabilin, kemudian di atas dipan-dipan mereka bersaudara saling berhadapan. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan sa'ata sadrin. Yang kelima, in kana fi ikhfa'i amrin sumya kitmana sirrin. Jadi sabar dalam menyembunyikan sesuatu disebut dengan kitman sirrin. Kitman itu menyembunyikan rahasia. Ada begitu banyak rahasia kita, rahasia istri kita, saudara kita, ayah, emak kita. Ada begitu banyak. Maka kita simpan, kita tahan untuk tidak kita sebutkan kepada orang lain. Kita tidak ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Jangan. Tidak menceritakan keburukan istri. Jangan. Tidak menceritakan keburukan suami. Jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, wa inni akrah, saya paling benci. Kata Rasulullah SAW, takhrujul mar'atu min baiti zawjiha. Ada seorang istri keluar dari rumah suaminya, kemudian tashtaki zawjah, dia ceritakan keburukan suaminya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mari kita kitmanu sirrin, menahan ya untuk tidak menceritakan rahasia.
sahur Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in kana fi fuduli aisin sumya zuhdan. Jadi bersabar terhadap kelebihan penghidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zuhud. Ya, kita punya selera makan, ya, kemudian selera berkendaraan, selera pakaian kita punya, tapi kita tahan ini. Kita memiliki anugerah yang diberikan oleh Allah, kelebihan, tapi kita tahan untuk tidak membelanjakannya. Cukuplah makan yang bisa menyukupi nutrisi tubuh kita, tidak berlebihan, ya. Tidak mesti harus di restoran yang paling mewah. Pakaian juga demikian, tidak harus bermerek, tidak harus branded. Kemudian transportasi tidak mewah, rumah besar dan lain sebagainya. Itu namanya zuhud. Maka zuhud adalah perbuatan yang sangat baik. Yang terakhir kata Ibnu Qudamah, in kana ala qadrin yasirin sumya qanaah. Jadi cukup merasa puas apa yang kita dapatkan hari ini, ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkanlah, ya, tidak memaksakan diri untuk mencari apa lagi, mencari dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 hal tadi terkait dengan sabar yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Syarah Minhajul Qasirin. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.